Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Nak? Setelah sekian minggu kita libur, seusai menerima rapot semester gasal atau ganjil. Baik, hari ini kita hari pertama atau hari kedua kita masuk di semester genap, khususnya kelas 12. Tetap masih dalam kondisi pandemi sesuai dengan instruksi dari pemerintah, bahwasanya kita belum bisa melaksanakan KBM tatap muka. Jadi kita masih tetap dalam bentuk virtual atau daring. Tapi meskipun dengan kondisi seperti ini, kita harus tetap semangat untuk meraih cita-cita kita semua. Oke, terakhir sebelum ujian akhir semester, kalian sudah mempelajari beberapa chapter atau bab dalam bahasa Inggris. Yang terakhir adalah application letter. Sekarang kita akan masuk di chapter yang baru sesuai dengan RPP yang sudah saya susun sebelum tahun pelajaran 2020-2021 ini, yaitu untuk semester genap, untuk pertemuan pertama sampai pertemuan kelima, kita akan belajar mengenai news item. Meskipun di sini judulnya adalah Who Was Involved, ini hanya materi saja, tapi materi intinya adalah news item. Apa news item itu? Itu yang akan kita pelajari. Sebelumnya kalian siapkan buku virtual yang sudah sering saya bagikan. Kalau sudah kalian siapkan buku virtual ini, bahasa Inggris kelas 12, tolong dibuka chapter 5, halaman 61. Nah, di sini akan muncul judul Who Was Involved. Maksudnya apa? Maksudnya ini title atau judul materi yang berhubungan dengan materi inti. Apa materi intinya? Materi intinya adalah news item. Mohon maaf, perlu saya sampaikan, untuk pertemuan kali ini saya tidak akan membahas masalah materi, tapi saya akan menjelaskan saja tujuan pembelajaran tentang KD dan KI-nya dalam pertemuan ini atau materi ini. Oke, di buku yang sudah kalian buka, di situ kalian baca apa sih tujuan pembelajaran dari materi ini. Nah, di sini sudah dijelaskan. Setelah mempelajari bab 5, siswa diharapkan mampu melakukan hal-hal sebagai berikut. Jadi maksudnya tujuan pembelajaran ini, setelah kalian nanti di akhir pertemuan untuk materi ini ada 5 pertemuan. Untuk materi ini kita bahas 5 kali pertemuan. Nah, di situ kalian diharapkan mampu sebagai berikut. Apa saja yang akan kalian kuasai setelah mempelajari materi ini, khususnya news item, yaitu menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari teks news item. Nah, di harapan kita, setelah kalian mempelajari ini, mendengarkan penjelasan saya, melihat video dari yang saya kirim di Google Classroom, itu kalian diharap
mampu menganalisa fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari teks news item berbentuk berita sederhana dari koran atau radio, TV, sesuai dengan konteks penggunaannya. Maksudnya apa? Maksudnya di sini, jadi kalian nanti suatu saat apabila ditemukan atau melihat atau membaca sebuah berita, kalian mampu menganalisa, khususnya berita dalam bahasa Inggris ya, itu sesuai dengan konteks penggunaannya itu. Kemudian kayaknya menangkap makna dalam teks berita sederhana dari koran atau radio. Itu tujuan pembelajarannya, menangkap makna apa yang ada di dalam berita tersebut. Nah, itu kalian akan mampu melakukan itu setelah mempelajari ini, setelah mengikuti 5 kali pertemuan ini. Oke, saya kira itu sedikit penjelasan tentang tujuan pembelajaran dari materi ini. Manfaatnya apa? Manfaatnya untuk kecakapan hidup juga. Jadi nanti suatu saat kalian tidak asal menerima berita, tapi menganalisa berita ini bagaimana itu. Oke. Kalau sudah paham dengan hal ini, kalian bisa turun lagi, buka ke halaman 62. Di sini sudah ada warmer group ya. Group share. Maksudnya apa? Secara berkelompok ya, kalian pelajari ini. Ini perintahnya, share with your classmate an interesting, important, or surprising piece of news that you have heard from TV, radio, newspaper, or people around you. Take turn doing that. Jadi kalian coba iseng-iseng, ya kan, bagikan ke teman kalian apa sebuah berita yang menarik, penting, atau menakjubkan. Dari mana beritanya? Dari TV, radio, koran, atau berita dari orang-orang yang ada di sekitar kalian. Tentang apa? At all. Terserah kalian. Itu. Jadi kalian sebelum pertemuan berikutnya nanti kita belajar tentang news item lebih jauh. Kalian coba share berita ke teman kalian. Oke. Sebelum kalian share berita sesuai dengan yang ada di poin-poin ini, ya kan? Consider the following question when sharing, ya kan? Tentukan atau pastikan pertanyaan berikut ini ketika membagikan berita. Nah, misalkan, where did you get the news item from? Did you get it from TV, radio, newspaper, or people around you? Jadi maksudnya, kalau kalian berbagi berita, kalian bisa menanyakan ke teman kalian sebagai bentuk respon dari berita itu. Yang nomor 1 ini, kan bisa tanya, dari mana kamu mendapatkan berita itu? Apakah kamu dapat dari TV, radio, koran, ya kan? Jadi saya ulangi. Jadi kalian nanti yang perlu dipertimbangkan itu dari mana, ya? Dari mana berita itu kamu dapatkan? Itu kalian pertimbangkan. Kemudian apa yang perlu kalian pertimbangkan? What is the news about? Tentang apa berita itu? What did it happen? Di mana kejadiannya? What did it happen? Kapan kejadiannya? Do you consider the news item interesting, important, or surprising? Apakah kamu mempertimbangkan
berita tersebut menarik, penting, atau mengejutkan? Why do you think so? Mengapa kamu berpikir seperti itu? Jadi kamu untuk bahan penyampaian ke teman kalian itu kalian pertimbangkan 5 poin ini. Misalkan kalian kirim berita dari televisi, kalian kasih informasi, ini ya aku dapat berita dari televisi, inilah aku dapat berita dari koran, ini loh saya dapat informasi dari tetangga. Nah, itu. Kemudian tentang apa? Nah, inilah ada berita tentang ini. Nah, itu maksudnya poin-poin ini yang harus kalian pertimbangkan. Oke, selanjutnya kalian bisa belajar sendiri tentang vocabulary builder. Nah, maksudnya apa? Pengembangan kosakata. Ya, saya kira itu nanti kita bahas lebih jauh. Yang penting adalah dari pertemuan hari ini adalah ini tujuan pembelajarannya. Ya, itu. Baik, anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Thank you for your attention. Ya, see you next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Mugas harus bisa.